الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما. وإن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, ikhwah, asatidah dan para hadirin yang Allah muliakan, yang Allah rahmati. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu kajian ataupun dalam satu kesempatan untuk kembali menimba ilmu, kembali mempelajari agama Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami agama kita dan bisa mengamalkan nanti tentunya. Dan kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai teladan dan penutup untuk kita semua. Beliau adalah sosok manusia mulia yang masya-Allah kemudian melahirkan manusia yang mulia. Dan beliau juga sosok seorang manusia yang hebat yang kemudian juga melahirkan generasi yang hebat. Maka patutlah kita hari ini, jika seandainya yang menjadi manusia yang mulia, kita meneladani beliau. Dan jika seandainya kita pun ingin menjadi manusia yang hebat, kita pun menjadikan beliau sebagai teladan untuk kita. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, kajian yang lalu kita berhenti di tahapan ataupun kajian bisa dikatakan muqaddimah untuk kajian akidah kita. Hanya saja kita mengatakan ketika itu alangkah bagusnya ketika kita ingin mempelajari akidah yang sempurna dan memahami itu utuh, kita dahulukan dengan muqaddimah ataupun pendahuluan untuk bisa mendapatkan akidah yang benar, yaitu dengan tema hijrah ketika itu. Karena pastinya ketika hijrah kita benar, insya-Allah taala, maka tahapan-tahapan selanjutnya insya-Allah akan Allah berkati, termasuk masalah akidah juga. Hijrah mungkin hari-hari ini, bahkan 5 tahun yang lalu ini ataupun 5 tahun belakangan itu sudah mulai populer. Mungkin sebelum-sebelumnya itu populer dengan kata-kata taubat ya. Tapi kali-kali ini mungkin itu lebih didominan dengan kata-kata hijrah. Hijrah, barakallahu fiikum ahibati fillah, menggambarkan sebuah aktivitas yang bisa dikatakan sebuah pekerjaan ataupun sebuah aktivitas yang dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala untuk lebih mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dia sebuah perpindahan, dia suatu pekerjaan. Mungkin bisa dikatakan dia meninggalkan satu hal yang dia lakukan kemarin untuk kemudian dia beralih kepada pekerjaan ataupun perbuatan yang kemarin, yang selanjutnya. Hijrah dalam bahasa mungkin dikatakan hajara ataupun hajara, bahasanya begitu, meninggalkan. Bisa dia tinggalkan satu hal yang mungkin kurang baik kemarin, dia beralih kepada hal-hal yang sifatnya baik. Secara umum hijrah bermakna meninggalkan satu hal demi melakukan hal yang lain. Inti daripada hijrah itu, ikhwah sekalian yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, adalah upaya kita untuk lebih baik nanti tentunya. Ya, hijrah itu adalah sebuah upaya yang mungkin kita katakan kemarin kita tertinggal ataupun kemarin kita jauh daripada Allah SWT. Kemudian kita butuh aktivitas yang baru ataupun meninggalkan hal yang lain untuk kemudian beralih kepada hal yang Allah ridai. Nah, dan ini butuh perjuangan. Bukan sembarang orang bisa melakukan hal yang sifatnya hijrah. Bahkan subhanallah, ketika orang-orang yang kemudian menancapkan langkahnya untuk hijrah, pasti akan mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak disenangi dalam bentuk duniawi ataupun semacamnya itu. Oleh karenanya
yang nama hijrah itu adalah hal yang agung dan dia bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah untuk kita laksanakan. Tapi bukan berarti tidak bisa kita laksanakan. Dia akan mudah bagi Allah, bagi siapa yang Allah mudahkan. Tapi secara umum bisa kita maknakan ketika kita memaknai hijrah tersebut adalah sebagai sebuah upaya bagaimana cara kita ataupun cerita kita untuk melabuhkan hati kita kepada Allah SWT. Ya, itu makna yang paling mungkin, bahasa yang lebih enak kita dengar mungkin. Bagaimana cara kita ataupun strategi kita untuk kita labuhkan hati kita kepada Allah SWT, sehingga hati kita hanya tergantung kepada Allah, sehingga hati kita lebih terpaut kepada Allah SWT, bukan dengan hal yang lainnya. Bukan hijrah kerana dunia, bukan hijrah kerana sifatnya mati ataupun semacamnya. Oleh kerana itu, jazakallahu khairan tadi imam kita Ustaz Taufiq, jazakallahu khairan telah membacakan kepada kita di salat maghrib tadi, masya-Allah, surah Al-Anbiya. Itu sebagai ringkasan luar biasa bagaimana kemudian Allah SWT menggambarkan kepada kita bahwasanya para anbiya itu subhanallah memberikan hidayah kepada kita ataupun memberikan teladan kepada kita bagaimana semua mereka rata-rata ketika mereka punya satu kendala dalam kehidupan, ketika mereka punya satu permasalahan dalam kehidupan, mereka langsung labuhkan hati mereka kepada Allah Ta'ala. Tadi yang dibacakan oleh imam kepada kita 3 anbiya ataupun 3 para nabi, iaitu yang pertama Nabi Ayub AS, kemudian Nabi Zunnun iaitu Nabi Yunus AS, dan Nabi Zakaria AS. Semua mereka punya masalah beda-beda, tapi walaupun masalah mereka beda-beda, tapi tetap ketika mereka ingin menyelesaikan masalah mereka, mereka labuhkan hati mereka kepada Allah Ta'ala. Nabi Ayub dengan sakit yang puluhan tahun lamanya, Nabi Yunus yang punya masalah dengan umatnya, Nabi Zakaria yang mungkin punya masalah dengan keturunannya, semua mereka punya masalah-masalah macam-macam. Tapi subhanallah, Allah gambarkan kepada kita, mereka adalah hamba-hamba Allah sekaligus Rasulullah Ta'ala yang ketika diberikan satu paceklik ataupun musibah ataupun satu kendala kehidupan, mereka langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan hari ini. Itu pun makna hijrah juga. Ketika mungkin hari ini kita dilanda dengan satu kehidupan yang mungkin banyak glamornya ataupun banyak dengan kemaksiatannya ataupun hal semacamnya itu, ataupun mungkin jauh daripada Allah Ta'ala, Allah akan coba kita. Allah pasti akan coba kita. Apakah kita akan sadar ataupun tidak. Maka kemudian di sini kemudian harus kita mainkan hijrah kita. Hijrah bermakna meninggalkan hal yang kemudian Allah larang menuju kepada hal yang Allah perintahkan. Al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Hakikat sejatinya seorang muhajir itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah larang ataupun Allah yang tidak Allah bolehkan, menuju kepada apa yang Allah kemudian perintahkan. Oleh kerana itu, jemaah sekalian yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, hijrah itu adalah tahap awal untuk kemudian kita bisa memperbaiki diri. Ya. Dan dia bermakna umum ataupun bisa dikatakan mungkin jika seandainya kita menilik ataupun melihat kepada sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bisa kita maknai hijrah ketika itu hijrah dari tempat yang maksiat ataupun tempat yang jauh daripada Allah Taala, tempat yang sudah jelas-jelas itu sarangnya kesyirikan, hijrah kepada kota yang penuh dengan ketauhidan. Itu ketika itu. Tapi hari ini mungkin bisa kita katakan hijrah universal, bermakna lebih umum lagi, dikarenakan memang banyak hal-hal dunia ini yang mungkin hari ini membuat kita jauh daripada Allah Ta'ala. Maka para ulama pun mengambil kesimpulan hijrah itu dia bermakna umum terhadap hal-hal yang hari ini mungkin membuat kita lebih sadar dan bisa kembali kepada Allah SWT. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pun hijrah juga. Hijrah meninggal kawan yang tidak baik untuk memilih kawan yang baik, itu pun hijrah juga. Hijrah dari satu maksiat ataupun kepada ketaatan, itu pun hijrah juga. Hijrah dari satu kampung yang mungkin kampung itu terkenal dengan kemaksiatan, hijrah ke kampung yang mungkin dikenal dengan ketaatan. Hijrah dari satu amalan ke amalan yang lain, itu pun hijrah juga. Jadi hijrah itu sangat mungkin bisa dikatakan maknanya sangat umum. Bahkan Masya Allah mungkin kita hari ini kita sibuk dengan amalan-amalan yang wajib saja. Sementara amalan sunnah itu mungkin jarang kita lakukan. Maka hijrah untuk sifat yang orang seperti kita ini bagaimana? Hijrah dari kemarin kita sibuk dengan yang wajib-wajib saja. Hari ini
kita sudah mengerti dan banyak. Ternyata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam banyak bersabda tentang amalan-amalan sunnah. Maka kita pun masya-Allah dengan kesadaran yang kita ketahui hari ini, kita pun laksanakan yang sifatnya sunnah-sunnah Nabi ataupun sifat-sifat yang apakah itu puasa sunnah ataupun solat sunnah ataupun hal-hal yang sifatnya mungkin perkara sunnah harus kita maksimalkan. Itu bermakna hijrah juga. Jemaah sekalian yang Allah rahmati, Allah muliakan. Berbicara tentang masalah hijrah menarik. Kenapa? Karena hijrah itu tidak akan pernah berhasil jika seandainya tidak kita ikutkan dengan niat. Ya, hijrah tak akan pernah berhasil tanpa kita ikutkan dengan niat tadi. Seorang muhajir tadi